tahu. Wait. Tapi kalian tahu nggak sih gimana sejarah Monumen Juang Pekalongan? Pengen tahu? Masuk aja yuk. Simak bareng-bareng. Sebelumnya, kita kenalan dulu nggak sih? Perkenalkan, nama saya Najwa Faira Syarafana. Halo, perkenalkan nama saya Linda Oktaviani. Saya Kusuma Dewi. Aku Nur Faizah. Saya Naila Saidah. Saya Anjali Ayu Kamal. Monumen Juang Kota Pekalongan juga biasa disebut sebagai Monumen 3 Oktober 1945. Monumen ini dibuat untuk mengenang peristiwa penyerangan pada tanggal 3 Oktober 1945 untuk mengusir Jepang dari Kota Pekalongan. Peristiwa ini terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PPKI bersidang tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian lebih dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Atas instruksi dari Sarmidi Mangunsarkoro, tiap daerah agar segera membentuk Komite Nasional Indonesia untuk membantu kepala daerah. Di Karesidenan Pekalongan dibentuk Komite Nasional Indonesia dengan badan pekerjanya sebagai badan eksekutif untuk membantu kepala daerah. Adapun tokoh pendirinya antara lain Dr. Sumaji Sarpan, Johar Arifin, Kiai Haji Iljas, Romolawi, Kadir Bakri, Dr. Maas, Haji Siros, dan Hasan Ismail. Komite Nasional Indonesia untuk Keresidenan Pekalongan terbentuk tanggal 28 Agustus 1945 dengan susunan anggota badan eksekutifnya adalah Dr. Sumaji sebagai ketua, wakil ketua Dr. Maas, sekretaris S. Winggio Suparto, sedangkan anggotanya R. Suprato, Kromolawi, A. Kadir Bakri, Kiai Haji Moh Iljas, dan Johar Arifin. Perundingan ditetapkan tanggal 3 Oktober 1945 pukul 10 pagi di markas Kempetai. Para delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Besar dan anggota eksekutif KNI. Ketua delegasi ditetapkan Dr. Sumaji, sedangkan tuntunan dari pihak Indonesia terdiri dari 3 pasal, yaitu 1. Diserahkan kepada semua senjata yang ada di tangan Jepang, baik yang ada di Kempeitai, Keipitai maupun yang di tangan Jepang Sakura kepada pihak Indonesia. 2. Memberi jaminan pada pihak Jepang bahwa mereka akan dilindungi, diperlakukan dengan baik, dan dikumpulkan menjadi satu di markas Keipitai, sekarang kantor Pemda Kodia Pekalongan, sampai dan termasuk Society Delectation dan Handelsbank. Pemindahan kekuasaan dilaksanakan damai dan secepatnya, membentuk KNID dan eksekutifnya untuk membantu tugas-tugas kepala daerah. 4. Penyerahan senjata dari tangan Jepang adalah semua senjata yang ada di tangan Jepang, baik yang ada di Kempeitai, Keipitai maupun Jepang Sakura kepada pihak Indonesia, memberikan jaminan kepada pihak Jepang bahwa mereka akan melindungi, diperlakukan dengan baik, dan dikumpulkan menjadi satu di markas Keipitai. Rupanya Jepang sudah membuat siasat dari dalam gedung mereka, melepaskan tembakan dengan senapan mesin, sehingga rakyat kacau balau dan korban-korban berjatuhan. Akan tetapi rakyat tidak mau mengalah begitu saja. Seorang pemuda dari barisan kereta api naik ke atas gedung untuk mengibarkan sang merah putih. Ia ditembak jatuh, akan tetapi tetap memegang bendera merah putih sampai ajalnya. Masyarakat yang di luar gedung yang mengepung rapat tempat perundingan menjadi sasaran tembakan senapan mesin dari Kempeitai. Rakyat marah,
dan tanpa komando menyerbu markas melalui pintu masuk, lewat manjat tembok keliling gedung, menaiki atap gedung yang bertujuan menghancurkan dan merampas senjata dari Jepang. Rakyat banyak yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Puluhan orang tergeletak di antaranya pelajar seperti Nugroho, Mujiono, dan Murtono. Perlawanan yang tak seimbang berlangsung sekitar jam. Korban yang tergeletak di depan markas KMT ada yang masih hidup. Untuk menolong mereka, akhirnya minta bantuan dari FBU PMI yang di Pekalongan. Tokonya DR Sumarno, DR Jisi Tukamahu, DR LS Lisa Padi, DR Sundaran Said, dan DR Sumarji. Mereka yang menolong korban pertempuran. Setelah berunding dengan komite yang bertahan di markasnya, barulah hari ketiga setelah pertempuran, pan yang sudah mulai membusuk diangkat oleh sukarelawan yang berasal dari Rumah Sakit Keraton, Dinas Kesehatan, dan PKS IHBU, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan yang dibentuk pada zaman penjajahan Belanda, wawancara dengan Bapak Abdul Karim. Dan yang mengurusi hasil di markas Kampitin menurut hasil perundingan dengan pihak Jepang harus para wanita atau dokter sendiri supaya tidak menimbulkan kecurigaan Jepang. Sukarelawan PMI yaitu Haris Dinar Mulyadi dan Marisway Magno, sekarang istri Hugeng, mantan Kapolri. Menurut Mary, Hugeng kenangan pada peristiwa ini dituturkan sebagai berikut: melakukan perundingan awal dengan pihak Jepang untuk mengambil alih kekuasaan baik sipil maupun militer. Itulah peranan KNI daerah Pekalongan yang berhasil menyelesaikan pengambilan alih kekuasaan dari tangan Jepang meskipun harus ditembus dengan gugurnya 37 orang dan cacat tetap sebanyak 12 orang. Berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan Komite Nasional, maka di Jakarta dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut KNIP yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketuanya M.R. Pasman Singgotimejo dan anggotanya sebanyak 60 orang. Komite Nasional ini dimaksud sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia dan berlandaskan kedaulatan rakyat. Pembentukan KNI di daerah tentu saja sebaik di tingkat pusat, namun semangat bentuk KNID inilah yang perlu dibanggakan sebagai pelaksanaan diktum proklamasi, yaitu hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Maka seperti halnya di daerah lain di Indonesia, di Karesidenan Pekalongan pun dibentuk Komite Nasional Indonesia.